Ini bukti kita nggak punya bohir ya. Ada kwitansinya. Baju biru. Mbak, tanda buktinya bikin apa? Oh, saksinya semua masyarakat sedunia. Nggak perlu kwitansi ya? Ya, nggak perlu. Ya nggak, tapi kan pengirimannya Bapak nanti langsung Masyarakat sedunia. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Tarikan. Salaman. Surat terima dulu. Surat terima bukunya dulu. Bujur. Sementara simbol. Iya. Mantap toh. 10 buku. Baik. Pak, kenapa Pak pengen beli buku itu Pak? Iya. Memang ini Bu biar dibaca biar tahu bagaimana metode ilmiahnya itu. Luar biasa. Ini kan untuk penelitian. Boleh tahu 10 itu buat siapa aja Pak? Nanti saya kasih sama teman-teman saya, terus saya kasih termul-termul yang pasti ya biar dia baca. Ya, betul. Udah belum apa-apa, baru punya buku udah ngajak klien. Baca-baca dulu ya kan, biar sadar ya. Oke Bang Ridwan, salam dulu. Oke, siap. Langsung hubungi. Itu nomor rekeningnya. Nomornya. 0812-2207-9097. Kalau ada yang beli sekalian 1000 eksemplar bagus banget tuh. Kita berikan diskon per 10 buku. Langsung dikirim. Untuk nyewa AC cadangan. Iya. Pemeriksaan dengan cermat itu dilakukan oleh Polda Metro Jaya agar supaya tidak bisa terjadi komplain lagi pada saat ditetapkannya mereka menjadi tersangka. Apapun itu lambat atau cepat, bagaimanapun dia mengulur-ngulur waktu, karena ini bukan Polda yang mengulur waktu sebenarnya. Dari pihak mereka ya, kemarin harusnya diperiksa, harusnya sudah jadi berkasnya, tetapi mereka tidak datang dengan alasan jadi pengurus RT RW lomba balap karung di 17-an dan lomba balap sepeda untuk Roy dan Rismond. Nah, kalau misalkan kemudian ini dia datang diperiksa, saya rasa itu sudah pasti ada penetapan tersangka. Tetapi mereka yang mengulur waktu. Nah, kalaupun begitu kan ada waktunya, Bang Pitra. Kan di setiap pemeriksaan itu kan ada waktunya. Bang Pitra juga tahu. Bahwa kemudian tidak hadir panggilan pertama, ada panggilan kedua. Panggilan kedua tidak datang ya, pasti ada upaya paksa kan? Nah, kalau upaya paksa dilakukan, ya berarti kalau coba kita hitung bersama Bang Pitra. Minggu depan dipanggil. Kalau minggu depan dia dipanggil, kira-kira menurut Bang Pitra minggu depan dipanggil tidak datang. Berarti minggu depannya bisa nggak diterapkan upaya paksa? Iya, surat perintah membawa. Iya kan? Ya. Kan gitu. Karena tidak bisa dihindari itu kan. Terlepas dia mengulur kan. Jadi misalkan minggu ini dipanggil. Jadi panggilan kedua sudah ada. Iya sudah ada, sudah. Panggilan kedua minggu depan. Minggu ini. Dan ini kan Senin kan? Ya kemarin juga saya lihat Kabid Humas Polda Metro Jaya telah menyampaikan atas ketidakhadiran para terlapor gitu. Iya, dan itu dilakukan pemanggilan lagi kan? Nah, paling lambat minggu ini sampai minggu depan, kalau mereka tidak hadir, saya rasa di awal bulan September itu sudah harus ada upaya paksa. Kalau yang seperti biasa kita lakukan ya, Bang Fitra. Pemeriksaan dilakukan atas dasar pelaporan dari Jokowi dan organisasi Paradi Bersatu. Ada sejumlah pasal yang dikenakan secara berbeda. Ada pasal pencemaran nama baik, penyebaran konten yang menimbulkan kebencian atau permusuhan, serta penghasutan. Polisi juga sudah memperoleh 24 video yang menjadi landasan untuk pemberian sangkaan. Diperkirakan minggu depan para terlapor itu atau sebagian dari mereka akan naik statusnya dari terlapor menjadi tersangka. Dari apa yang kita saksikan dan kita dengar selama ini, nampaknya sulit bagi Roy dan kawan-kawan melepaskan diri dari tuduhan itu. Bukti demi bukti menunjukkan mereka memang sengaja berusaha menghancurkan reputasi Jokowi dengan menggunakan bukti yang tak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Salah satu fakta terbaru adalah penjelasan pimpinan KPU Solo bahwa mereka sudah menyerahkan ijazah S1 Jokowi ke Polda Metro Jaya pada Mei 2025. Dengan kata lain, KPU Solo menyatakan ijazah Jokowi itu ada. Sudah pernah mereka terima, sudah mereka periksa sebagai persyaratan Jokowi untuk maju dalam pemilihan wali kota Solo tahun 2005. Penuding ijazah palsu Joko Widodo, Roy Suryo menyebut komentarnya terkait hilangnya data Jokowi di KPU Solo dan DKI Jakarta didasarkan pengecekan lapangan yang dilakukan oleh rekannya Rismond Sianipar. Menurut Roy, berdasarkan pengecekan, mereka tidak menemukan dokumen yang dicari.
Menurut Roy Suryo, pengecekan data ke KPU Solo dan Jakarta untuk membuktikan keaslian ijazah Joko Widodo. Sebab Jokowi pernah menyerahkan data-datanya ke KPU ketika maju menjadi calon wali kota Solo maupun calon gubernur DKI Jakarta. Namun berdasarkan pengecekan Rismon Sianipar tidak menemukan dokumen yang dicari. Hal ini yang membuatnya berkomentar soal hilangnya data KPU Solo dan DKI Jakarta. Jadi sebenarnya saya mendapatkan informasi ketika saya menulis buku itu, ada data-data yang pernah disimpan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah yang ada di Solo dan yang ada di Jakarta itu tidak ada di tempat. Kenapa? Karena Dr. Rismon Hasiulan Sianipar sudah pernah ke KPU di Solo dan tidak menemukan data itu di sana. Padahal ini fatal kalau data-data itu tidak ada di sana. Karena cek saja sama tidak ijazah yang pernah digunakan oleh pejabat publik yang bernama Joko Widodo itu ketika daftar di KPU di Solo ketika menjadi calon wali kota, dan sama lagi tidak ketika digunakan di Jakarta. Nah, dari situ bisa diperbandingkan nanti dengan ijazah yang selama ini penampakannya ada. Komisi Pemilihan Umum Kota Solo, Jawa Tengah menanggapi tudingan Roy Suryo CS soal berkas Presiden ke-7 Joko Widodo yang disebut hilang. Menurut KPU, berkas tersebut ada namun diserahkan ke Polda Metro Jaya pada bulan Mei 2025. Menurut KPU Solo, berkas Jokowi tersebut termasuk di dalamnya fotokopi ijazah dan kelengkapan lainnya. Berkas pencalonan Pak Jokowi itu kan sudah kami serahkan ke Polda Metro Jaya pada saat kami mendapatkan panggilan dari Polda Metro Jaya itu pada tanggal 26 Mei ya. 26 Mei kemarin itu kami sudah menyerahkan ke Polda Metro Jaya untuk satu bendel berkas itu. Mana dok? Ya ini kita buat ya, kita cetak dengan dua versi. Satu itu versi collectible, versi edisi collection, lux ya dengan kertas premium, full paper, full colors ya karena ini penuh dengan gambar-gambar yang warna-warni dan kemudian 700 halaman, kertasnya juga premium. Kita jual seharga Rp500.000. Kemudian ada versi yang ekonomis ya supaya rakyat Indonesia semua juga bisa memiliki. Kertasnya paper, kemudian no color ya black and white. Itu aja bedanya. Ya kertasnya memang kertas standar itu kita jual Rp250.000. Sama 700 halamannya sama. Jadi kawan-kawan semua ya, ini menunjukkan bahwa memang pembuatan buku ini nggak pakai bohir. Ya, betul. Karena itu karyanya dijual, ya kan? Untuk fundraising juga. Ya. Jadi nanti mudah-mudahan berlanjut karena Dr. Tifa pernah mengatakan bahwa ini penelitiannya ini bisa berlanjut dan memang sifat penelitian itu kan begitu kan? Living research atau iya, research, terus menerus gitu. Ya. Ini jadi penting karena kubu anti Jokowi selama ini menyatakan Jokowi tidak pernah menyertakan ijazah S1-nya sejak ikut dalam 2 kali pemilihan wali kota Solo 2005 dan 2010, pemilihan gubernur Jakarta 2012, dan 2 kali pemilihan presiden 2014 dan 2019. Roy juga baru saja menyatakan ijazah tersebut hilang di KPUD Solo. Dalam berita di Kompas TV dikatakan ijazah tersebut hilang di KPUD Solo. Menurut Roy, Rismon Sianipar sudah mendatangi dan tidak menemukan ijazah tersebut di KPUD Solo. Cerita Roy ini jelas dikembangkan untuk membuat masyarakat ikut ragu. Kalau dokumen sepenting ijazah S1 itu bisa hilang di KPUD Solo, itu menunjukkan adanya tindakan terorganisir untuk meloloskan Jokowi jadi wali kota, gubernur, dan presiden. Lebih dari itu, proses ini pasti melibatkan banyak pihak dari KPUD, KPU Pusat, dan juga PDIP atau partai pendukung Jokowi lainnya. Kalau memang ini benar, ini adalah sebuah skandal besar. Jadi jawaban KPUD Solo ini adalah kunci. Kalau sebenarnya sejak pemilihan wali kota Solo, ijazah itu ada, ya artinya ijazah itu memang ada. Sudah sulit dibantah. Jokowi memang punya ijazah S1 dari Fakultas Kehutanan UGM. Ini jelas akan memperlemah kekuatan kubu anti Jokowi untuk membuktikan sang mantan presiden tidak sah menduduki jabatan sebagai wali kota, gubernur, dan presiden. Mereka selama berbulan-bulan berusaha membuat orang percaya bahwa Jokowi adalah pembohong. Tapi sekarang kelihatannya kondisi berubah. Saya melihat bahwa kalangan anti Jokowi di luar Roy dan kawan-kawan yang selama ini secara konsisten membela gerombolan Roy, sekarang ini sudah semakin melemah suaranya. Mereka hampir-hampir tak bicara. Saya rasa bahkan para pendukung Roy ini sudah semakin sadar bahwa Roy semakin tersudut posisinya.
Bukan karena lawan mereka menggunakan alat kekuasaan untuk membungkam mereka, tapi karena argumen dan bukti yang mereka ajukan sudah semakin tidak masuk akal dan lemah kalau ini diangkat dalam pengadilan. Bisa dibilang ini adalah babak terakhir sebelum Roy dan kawan-kawan hidup di dunia bebas.